Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati dengan NIM 220433, kelas RA1 MSDM semester 6. Baiklah, saya di sini akan sedikit mengulas materi dari pertemuan pertama sampai dengan selesai. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwasannya ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang dimana diampu oleh dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi SMM. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari manajemen kinerja, pengertian manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Proses ini meliputi penetapan tujuan, pemberian umpan balik secara berkelanjutan, dan pengembangan keterampilan secara motivasi pekerja. Nah, ini fokus utama pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan hasil kerja. Tujuan dari manajemen kinerja yang pertama, menyelaraskan kinerja individu dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja karyawan maupun tim. Yang ketiga, memberikan pilihan pengembangan kompetensi dan pelatihan yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan sehingga mampu mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen kinerja. Di sini ada dua manfaat, yaitu ada positif dan negatif. Yang pertama yaitu positif, yang dimana salah satunya itu untuk meningkatkan motivasi dan prestasi individu dan tim. Yang kedua yaitu membantu organisasi mencapai tujuan strategis dengan hasil yang lebih optimal. Yang ketiga, memberikan dampak luas bagi masyarakat seperti penghematan biaya, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini ada negatif. Nah, jika kita tidak dikelola dengan baik, maka keberhasilan individu bisa menimbulkan sikap sombong dan suasana kerja menjadi tidak kondusif. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan tantangan dalam manajemen kinerja. Terutama di sini ada ketidakselarasan antara kinerja individu dengan tujuan utama organisasi. Yang kedua, kurangnya insentif yang memotivasi pegawai. Ketiga, ada terbatasnya pelatihan dan pengembangan skill pegawai. Yang keempat, ada kesejahteraan pegawai yang belum memadai atau berdampak pada motivasi kerja. Nah, di sini juga ada tantangan di sektor aparatur dan isu strategis dalam implementasi manajemen kinerja secara efektif. Selain itu, ada juga prinsip-prinsip dalam manajemen kinerja. Prinsip-prinsip dalam manajemen kinerja yang pertama ada penetapan tujuan, yang dimana kinerja harus diarahkan sesuai dengan target yang jelas dan terstruktur. Nah, yang kedua ada komunikasi terbuka, yang dimana ini terdapat umpan balik yang jujur dan konstruktif, penting untuk perbaikan. Yang ketiga ada pengelolaan dan koordinasi. Nah, ini melibatkan kerjasama yang baik antara pegawai dan manajer. Yang keempat ada peningkatan berkelanjutan, yang dimana ini melalui evaluasi dan pengembangan kompetensi secara konsisten. Yang kelima ada akuntabilitas dan transparansi. Setiap pekerja bertanggung jawab hasil yang dicapai. Nah, selain itu ada juga poin keenam, yaitu menjelaskan dimensi bagi organisasi dan menjelaskan strategi dan faktor keberhasilan organisasi. Organisasi yang mampu mencapai tujuannya sangat bergantung pada performa dan efektivitas dalam menjalankan berbagai strateginya. Nah, ketika kinerja organisasi merupakan cerminan dari pencapaian target yang didukung oleh budaya kerja, kepemimpinan yang efektif, serta keterlibatan karyawan dalam konteks bisnis yang kompetitif. Nah, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada hasil finansial, tapi juga bagaimana mereka mengelola proses internal, kepuasan pelanggan, dan inovasi keberlanjutan. Yang ketujuh ada konsep manajemen kinerja. Nah, konsep manajemen kinerja adalah proses berintegrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kinerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, organisasi perlu menerapkan strategis yang tepat, mengelola sumber daya secara optimal, dan memanfaatkan teknologi serta inovasi guna untuk meningkatkan hasil. Nah, pengukuran kinerja menjadi hal agar organisasi dapat memantau keberhasilan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Di sini ada cara untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu dengan metode balance scorecard. Metode balance scorecard digunakan secara luas untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif utama. Yang pertama, keuangan. Nah, ini memantau keberhasilan finansial organisasi.
Nah, yang kedua ada proses bisnis internal, yang dimana ini untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses yang berjalan. Yang ketiga ada pelanggan. Nah, ini untuk mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat ada pembelajaran dan pertumbuhan, yang dimana ini untuk menilai inovasi, pengembangan kapasitas, dan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Selain itu ada faktor penentu keberhasilan. Nah, keberhasilan organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kepemimpinan yang mampu memberikan arahan dan motivasi. Kedua, ada tim kerja yang kolaboratif dan memiliki kompetensi tepat. Yang ketiga, ada faktor situasional, internal dan eksternal. Yang keempat, ada infrastruktur secara sistem yang mendukung proses kerja. Nah, selain itu ada pendekatan sistem dalam manajemen pendekatan. Nah, sistem pendekatan ini memandang organisasi sebagai kumpulan subsistem yang saling bergantung. Nah, seperti departemen pembelian atau produksi, bisa juga dengan pemasaran atau pendekatan ini lebih menekankan ke konsep kunci yang dimana tadi yaitu ada subsistem, sistem terbuka dan tertutup, sinergi, batasan sistem, dan pentingnya umpan balik. Nah, selain konsep kunci, di sini juga ada fitur utama yang dimana ada adaptif, dinamis, multidisiplin, integratif, dan probabilistik, atau artinya hasil tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Nah, organisasi perlu bersifat terbuka dan responsif terhadap lingkungan agar bertahan dan berkembang. Setelah itu ada strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja. Nah, strategi manajemen kinerja ini menghubungkan manajemen dengan karyawan. Hal ini yaitu penerapan strategi dimulai dari perencanaan, aksi, pelacakan, penilaian yang sistematis, elemen dasar, penetapan tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif, dan penghargaan terhadap karyawan. Nah, ada juga evaluasi berkala dan pengembangan berkelanjutan. Nah, manfaatnya yaitu untuk koordinasi yang baik, efisiensi, waktu, motivasi pegawai, peningkatan produktivitas, dan keuntungan organisasi. Di sini juga ada arti penting sistem dalam manajemen kinerja. Nah, sistem manajemen kinerja ini memungkinkan organisasi untuk mengelola berbagai elemen secara efektif untuk mencapai tujuan. Nah, ISO mendefinisikan sistem manajemen sebagai metode untuk mengatur seluruh bagian organisasi. Penerapan sistem ini memberikan efisiensi sumber daya, manajemen risiko yang lebih baik, dan perlindungan tenaga kerja. Setelah itu ada proses manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan, bukan hanya penilaian tahunan. Proses ini meliputi perencanaan, yang dimana untuk menetapkan tujuan SMART. Yang kedua, pengembangan, yang dimana untuk melatih karyawan agar siap menghadapi tantangan. Yang ketiga, ada pemantauan. Nah, ini untuk mengawasi kemajuan dan memberikan umpan balik. Yang keempat yaitu penilaian, yang dimana ini untuk mengevaluasi kinerja dibandingkan target. Nah, yang kelima yaitu penghargaan, yang dimana yaitu apresiasi untuk memotivasi karyawan. Yang keenam ada evaluasi berkelanjutan, yang dimana ini untuk memperbaiki proses untuk masa depan. Selain itu ada pendekatan perencanaan strategis dalam meningkatkan efektivitas organisasi dalam model-model kinerja. Nah, manajemen sangat krusial untuk memastikan organisasi dapat mencapai tujuan strategis secara efektif. Nah, dalam praktiknya, manajemen kinerja memerlukan perencanaan yang matang melalui pendekatan strategis, model-model perencanaan strategis seperti GOSM dan Whittaker. Ini membantu organisasi menyusun arah jangka panjang, menetapkan tujuan, dan merespon perubahan lingkungan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa model strategi planning. Di sini ada model strategi planning, yang dimana strategi planning adalah proses perumusan arah dan strategi jangka panjang organisasi. Nah, ini fokusnya untuk visi misi dan analisis SWOT dan perencanaan. Di sini ada model-model perencanaan strategi. Yang pertama, model dasar. Ini untuk organisasi kecil. Yang kedua, ada model pelurusan. Ini untuk alizemi, misi, dan sumber daya. Nah, ada juga model berbasis masalah, ada juga model skenario, ada juga model organik. Ini untuk pengorganisasian diri. Nah, dari model-model itu ada juga di sini model GOSM, yaitu General Office of Strategic Management. Terdiri dari ada 3 tahap. Yang pertama, formulasi strategi. Ini menganalisis lingkungan internal atau eksternal, yang dimana untuk menyusun visi, misi, dan strategi. Yang kedua, ada implementasi strategi. Ini untuk mengalokasikan sumber daya, membangun budaya, dan menyusun kebijakan operasional. Yang ketiga, ada evaluasi dan pengendalian. Ini untuk mengukur kinerja.
untuk membandingkan hasil aktual dan melakukan perbaikan strategi. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis. Yang pertama, menyediakan arah dan batasan usaha. Yang kedua, menumbuhkan budaya kerja strategis. Yang ketiga, menyederhanakan proses penganggaran. Yang keempat, menyelaraskan seluruh manajer pada misi yang sama. Nah, keterbatasannya itu bisa menjadi birokrasi jika tidak dijalankan secara kritis. Resiko menjadi latihan administratif tanpa dampak nyata, kurang efektif bila tidak melibatkan manajemen ini. Nah, di sini juga ada Whittaker model strategi manajemen. Model ini terdiri dari 10 langkah terstruktur. Yang pertama, menentukan visi dan misi. Yang kedua, menganalisis situasi internal dan eksternal. Yang ketiga, menetapkan tujuan jangka panjang. Yang keempat, merumuskan alternatif strategi. Yang kelima, evaluasi dan pemilihan strategi. Yang keenam, rencana aksi. Yang ketujuh, alokasi sumber daya. Yang ke-8, implementasi. Yang ke-9, monitoring dan evaluasi. Yang ke-10, menyesuaikan strategi. Nah, analisis lingkungan internal dan eksternal, yaitu contohnya internal mencakup sumber daya, struktur organisasi, SDM, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Dan eksternal yaitu contohnya pasar, pesaing, regulasi, teknologi, atau tren global. Nah, di sini juga ada teknik pengukuran kinerja. Di sini menggunakan metode BARS atau Behavior Anchor Rating Scale. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan pengukuran, misal produktivitas, kontribusi, atau soft skill. Nah, setelah itu kita memilih metode penilaian, contohnya prestasi produk, misalkan ya, terus kerja tim atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya kita menyusun tolak ukur perilaku, misalkan dari skor 1 sampai 5 dengan deskripsi perilaku, misal 1 tidak paham pelanggan, misal 5 memberi solusi yang tepat. Itu contoh interpretasi dan tindak lanjut pelatihan bonus, promosi, evaluasi ulang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik tindak lanjut pengukuran, di mana ada evaluasi dan umpan balik berkala, yang dimana ini ada bulanan, triwulan, tahunan, dan umpan balik spesifik untuk perbaikan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan teknis dan soft skill ini sangat penting. Dan yang ketiga ada insentif dan motivasi, yaitu bonus, promosi, atau fleksibilitas kerja. Nah, yang keempat ada peningkatan komunikasi internal. Nah, seperti contohnya rapat koordinasi untuk strategi. Yang kelima ada sistem evaluasi berbasis perilaku. Nah, seperti kepatuhan, kerja tim, atau etika kerja. Yang keenam ada teknologi monitoring kinerja, di mana ada sistem akuntansi digital dan analitik data. Yang ketujuh ada penyesuaian kebijakan, seperti revisi sistem yang tidak efektif. Setelah itu ada rencana dan perbaikan dalam kinerja. Dapat didefinisikan bahwasannya manajer dan karyawan bekerjasama merancang target dan tindakan dalam perusahaan itu. Kita pakai langkah Stoner. Nah, yang pertama tetapkan tujuan. Yang kedua, definisikan situasi saat ini. Yang ketiga, identifikasi hambatan dan dukungan. Yang keempat, kembangkan rencana tindakan. Nah, di sini juga terdapat biasanya permasalahan umum. Nah, yang pertama, perencanaan hanya dari top manajemen, SDM kurang siap. Setelah itu ada juga fasilitas dan teknologi kurang memadai. Nah, solusinya libatkan semua level atau evaluasi berkala dan dokumentasi hasil evaluasi itu untuk ditindaklanjuti. Nah, setelah itu ada teknik memaksimalkan kinerja. Yang pertama, rapat kerja. Ini untuk mengevaluasi kelompok dan individu. Yang kedua ada pelatihan kerja. Ini contohnya ada soft skill, yang dimana ini kompetensi dasar yang mencerminkan perilaku seperti bagaimana seorang bertindak, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah. Soft skill erat kaitannya dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Hard skill adalah kompetensi teknis seperti pengetahuan teknologi, keterampilan praktis, dan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis soft skill. Soft skill terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada intrapersonal skill, yang dimana adalah kemampuan mengelola diri sendiri, contoh tanggung jawab, pengendalian diri, integritas, dan rasa percaya diri. Yang kedua ada interpersonal skill, yang dimana ini adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain, contoh kemampuan bekerja dalam tim, bernegosiasi, berbagi ilmu, atau kepemimpinan dalam organisasi. Di sini juga ada motivasi. Nah, salah satunya lingkungan kerja yang mendukung dan kompensasi yang sesuai ini bisa meningkatkan motivasi kita dalam kinerja. Yang kelima ada penghargaan. Nah, salah satunya yaitu kenaikan jabatan atau bonus sertifikat. Nah, ini bisa meningkatkan semangat dan loyalitas kita terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada performance atau kinerja. Dapat didefinisikan prestasi kerja sebagai hasil dari tugas sesuai tanggung jawabnya. Selanjutnya ada hubungan kepuasan kinerja. Nah, salah satunya itu produktivitas mempengaruhi kepuasan dan sebaliknya. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi
Yang pertama yaitu kompetensi, motivasi, lingkungan kerja, dan masih banyak. Nah, setelah itu ada pengukuran performance yang dimana ini meliputi penilaian kinerja, analisis data, dan hasil kerja. Nah, jadi manajemen kinerja adalah proses untuk membangun hubungan kerja yang kuat melalui komunikasi yang terbuka, kompetensi yang baik dari hard skill maupun soft skill. Ini sangat penting untuk mendukung kinerja yang efektif. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.